Menuai perbuatan sendiri. Hukum Tuhan pasti adil dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku kejahatan. Banyak penguasa yang bebas dari jeratan hukum produk manusia karena berlindung dengan kekuasaannya. Kita tidak perlu kecewa dan marah ketika ada penguasa yang nyata-nyata melakukan perbuatan zalim mereka lolos dari jeratan hukum. Yakinlah pada waktunya mereka akan memperoleh balasan yang sepadan atas kedalimannya. Karena dalam sunatullah berlaku, siapa yang berbuat baik dan adil maka mereka akan menuai kebaikan dan keadilan. Siapa yang melakukan perbuatan jahat dan zalim maka mereka akan juga mendapat balasan atas kejahatan dan kedalimannya. Seorang penguasa yang merasa aman atas kedalimannya, maka ketika tidak lagi berkuasa pasti mereka akan menikmati sisa hidupnya dengan hina dina. Karena sejarah telah mendokumentasikan bagaimana akhir hidup Raja Abraha, Raja Namrus, Raja Firaun kenal Ataturk, Ariel Sharon dan para penguasa-penguasa zalim yang lain. Keadilan hukum Allah akan ditegakkan kepada siapapun tanpa pandang bulu. Siapa yang menanam, dia yang akan menuai. Rumaisyo.com. Muhammad Abdu Tuasikal, Mesece. Segala puji itu hanyalah milik Allah. Dialah zat yang telah menyempurnakan nikmat-Nya untuk kita dan secara berturut-turut memberikan berbagai pemberian dan anugerah kepada kita. Semoga Allah menyanjung dan memberi keselamatan untuk Nabi kita Muhammad, keluarganya yang merupakan manusia pilihan dan semua sahabatnya yang merupakan manusia-manusia yang bertakwa seiring silih bergantinya malam dan siang. Kita pasti pernah mendengar peribahasa ini, siapa yang menanam, dia yang akan menuai. Maksudnya, jika seseorang menanam kebaikan, maka ia akan menuai kebaikan pula. Dan jika seseorang menanam kejelekan, maka ia akan menuai hasil yang jelek pula. Berikut beberapa contoh dalam Al-Quran dan hadits yang menceritakan maksud dari peribahasa ini. Menjaga hak Allah, menuai penjagaan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan pada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sebuah kalimat. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. 1. Yang dimaksud menjaga Allah di sini adalah menjaga batasan-batasan, hak-hak, perintah, dan larangan-larangan Allah. Yaitu seseorang menjaganya dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan tidak melampaui batas dari batasannya berupa perintah maupun larangan Allah. Orang yang melakukan seperti ini, merekalah yang menjaga diri dari batasan-batasan Allah. Yang utama untuk dijaga adalah salat 5 waktu yang wajib. Dan yang patut dijaga lagi adalah pendengaran, penglihatan dan lisan dari berbagai keharaman. Begitu pula yang mesti dijaga adalah kemaluan, yaitu meletakkannya pada yang halal saja dan bukan melalui jalan haram yaitu zina. 2. Barang siapa menjaga diri dengan melakukan perintah dan menjauhi larangan, maka ia akan mendapatkan 2 penjagaan. Penjagaan pertama, Allah akan menjaga urusan dunianya yaitu ia akan mendapatkan penjagaan diri, anak, keluarga dan harta. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, barang siapa menjaga hak-hak Allah, maka Allah akan menjaganya dari berbagai gangguan. Sebagian salaf mengatakan, barang siapa bertakwa pada Allah, maka Allah akan menjaga dirinya. Barang siapa lalai dari takwa kepada Allah, maka Allah tidak ambil peduli padanya. Orang itu berarti telah menyia-nyiakan dirinya sendiri. Allah sama sekali tidak butuh padanya. Jika seseorang berbuat maksiat, maka ia juga dapat melihat tingkah laku yang aneh pada keluarganya bahkan pada hewan tunggangannya. Sebagaimana sebagian salaf mengatakan, jika aku bermaksiat pada Allah, maka pasti aku akan menemui tingkah laku yang aneh pada budakku bahkan juga pada hewan tungganganku. 3. Penjagaan kedua, penjagaan yang lebih dari penjagaan pertama, yaitu Allah akan menjaga agama dan keimanannya. Allah akan menjaga dirinya dari pemikiran rancu yang bisa menyesatkan dan dari berbagai syahwat yang diharamkan.
4. Semoga dengan menjaga hak-hak Allah, kita semua bisa menuai dua penjagaan ini. Berlaku jujur, menuai kebaikan. Dari sahabat, Abdullah bin Mas'ud, ia menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga." Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan dan kejahatan akan mengantarkan pada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. 5. Terkhusus lagi, beliau memerintahkan kejujuran ini pada pedagang karena memang kebiasaan para pedagang adalah melakukan penipuan dan menempuh segala cara demi melariskan barang dagangan. Dari Rifa'ah, ia mengatakan bahwa ia pernah keluar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke tanah lapang dan melihat manusia sedang melakukan transaksi jual beli. Beliau lalu menyeru, "Wahai para pedagang!" Orang-orang pun memperhatikan seruan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil menengadahkan leher dan pandangan mereka pada beliau. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti sebagai orang-orang fajir, jahat kecuali pedagang yang bertakwa pada Allah, berbuat baik dan berlaku jujur." 6. Berlaku jujur juga akan menuai berbagai keberkahan. Yang dimaksud keberkahan adalah tetapnya dan bertambahnya kebaikan. Dari sahabat Hakim bin Hizam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kedua orang penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak pilih, khiyar, selama keduanya belum berpisah. Bila keduanya berlaku jujur dan saling terus terang, maka keduanya akan memperoleh keberkahan dalam transaksi tersebut. Sebaliknya, bila mereka berlaku dusta dan saling menutup-nutupi, niscaya akan hilanglah keberkahan bagi mereka pada transaksi itu." 7. Inilah buah yang dipetik dari pedagang yang tidak berlaku jujur. Sedangkan sebaliknya jika pedagang bisa berlaku jujur, maka ia pun akan menuai berbagai kebaikan dan keberkahan. Mudah memaafkan dan tawadu, menuai kemuliaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sedekah tidak mungkin mengurangi harta. Tidaklah seseorang suka memaafkan, melainkan ia akan semakin mulia. Tidaklah seseorang bersikap tawaduk rendah diri, karena Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatnya." Petik 2. 8. Seseorang yang selalu memaafkan akan semakin mulia dan bertambah kemuliaannya. Ia juga akan mendapatkan balasan dan kemuliaan di akhirat. Begitu pula orang yang tawaduk rendah diri, karena Allah, ia akan ditinggikan derajatnya di dunia. Allah akan senantiasa meneguhkan hatinya dan meninggikan derajatnya di sisi manusia, serta kedudukannya pun akan semakin mulia. Di akhirat pun, Allah akan meninggikan derajatnya karena ketawaduannya di dunia. 9. Berperilaku baik, menjadi teman akrab. Allah Ta'ala berfirman, 34-35. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar. Quran Surah Fussilat, 34-35. Sahabat yang mulia, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, Allah memerintahkan pada orang beriman untuk bersabar ketika ada yang membuat marah, membalas dengan kebaikan jika ada yang buat jahil, dan memaafkan ketika ada yang buat jelek. Jika setiap hamba melakukan semacam ini,
Allah akan melindunginya dari gangguan setan dan akan menundukkan musuh-musuhnya. Malah yang semula bermusuhan bisa menjadi teman dekatnya karena tingkah laku baik semacam ini. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, namun yang mampu melakukan seperti ini adalah orang yang memiliki kesabaran. Karena membalas orang yang menyakiti kita dengan kebaikan adalah suatu yang berat bagi setiap jiwa. 10. Menolong dan memudahkan sesama, menuai pertolongan dan kemudahan dari Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa meringankan sebuah kesusahan kesedihan seorang mukmin di dunia, Allah akan meringankan kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan seseorang yang dalam keadaan sulit, Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa menutup aib seseorang, Allah pun akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan senantiasa menolong hambanya, selama hamba tersebut menolong saudaranya. 11. Di antara bentuk pertolongan di sini adalah seseorang memberikan kemudahan dalam masalah utang. Ini bisa dilakukan dengan dua cara. Cara pertama, memberikan tenggang waktu pelunasan dari tempo yang diberikan, ini hukumnya wajib. Karena Allah Ta'ala berfirman, dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Quran Surah Al-Baqarah, 280. Cara kedua, dengan memutihkan hutang tersebut, dan ini dianjurkan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah, 280. Berkebalikan dari sikap baik ini adalah mengenakan riba pada saudaranya yang menunda utang. Ini adalah berkebalikan dari memberi kemudahan. Maka tentu saja orang yang memberi kesulitan pada saudaranya akan menuai hasil yang sebaliknya. Usaha disertai tawakal akan menuai hasil. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya kalian betul-betul bertawakal pada Allah, sungguh Allah akan memberikan kalian rizki sebagaimana burung mendapatkan rizki. Burung tersebut pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali sore harinya dalam keadaan kenyang. 12. Burung ini melakukan usaha dan bertawakal pada Allah, akhirnya ia pun kenyang ketika pulang di sore hari. Ini berarti tanpa usaha, tidak akan memperoleh hasil apa-apa. Dan usaha tanpa tawakal, hanya akan memperoleh sekadar yang Allah takdirkan. Yang tepat adalah usaha disertai tawakal, niscaya hasil memuaskan yang akan dituai. Berbuat curang, menuai berbagai musibah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan tidaklah mereka berbuat curang ketika menakar dan menimbangnya melainkan mereka akan ditimpa kekeringan, mahalnya biaya hidup dan kelaliman para penguasa. 13. Dan sebab curang dalam perniagaan inilah sebab dibinasakannya kaum Madian, umat Nabi Syuaib alaihi salam. Allah Ta'ala memerintahkan pada kaum Madian. 181, 182, 183. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Quran Surah Asy-Syu'ara, 181-183. Jadi ingatlah, setiap yang kita tanam baik kebaikan maupun kejelekan, pasti kita akan menuai hasilnya. Oleh karenanya, bersemangatlah dalam menanam kebaikan dan janganlah pernah mau menanam kejelekan. Para ulama seringkali mengutarakan, balasan dari kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Sedangkan balasan dari kejelekan adalah kejelekan setelahnya. 14.
Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-Nya segala kebaikan menjadi sempurna. Referensi: Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim bin Al-Hajjaj, Yahya bin Syarf An-Nawawi, Dar Ihya, et-Turots Al-Arabi, Beirut, cetakan kedua, 1392. Jami'ul Ulum wal Hikam, Ibnu Rajab Al-Hambali, Darul Muaid, cetakan pertama, tahun 1424 H. Tafsir Al-Quran Al-Ashim, Ibnu Katsir, Muassasah Qurtubah, cetakan pertama, tahun 1421 H. Sifat Perdagangan Nabi, Muhammad Arifin Badri, Pustaka Darul Ilmi, cetakan pertama, tahun 1429 H. Penulis, Muhammad Abdu Tuasikal. Artikel rumaisyo.com. Lihat Tafsir Al-Quran Al-Ashim, 14/372, Tafsir Surat Al-Lail ayat 7.